Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian, Rabu 3 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang, ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mencintai Allah secara total. Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus dan menjadi muridnya berarti kita mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingan diri sendiri. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Saudara-saudari terkasih, semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi telah menjadi pilihan kita sebagai murid Kristus. Terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Sebab di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan
adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tapi itu merupakan sebuah perintah, kewajiban, supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga halnya dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Dalam perikop ini, kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menjadi pertanyaan kepada kita, apakah Tuhan Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak yang durhaka? Tentu tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Karena Tuhan Yesus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Injil Lukas mengungkapkan, barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, ia belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang, apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Inilah hal mendasar itu. Tuhan Yesus menuntut para murid-Nya untuk mencintai Allah secara total. Menjadi murid Yesus yang sejati menuntut untuk selalu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga, sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Kristus berarti harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun syarat ini tidak cukup bagi Yesus sebelum kita melepaskan diri dari segala kepunyaan atau harta yang kita miliki. Sebagaimana yang Yesus telah lakukan, Ia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi milik-Nya. Itulah tandanya bahwa kita adalah murid-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadikanlah kami sebagai pengikut-Mu yang senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.